Kaisar Naga yang tak terkalahkan bab 61-65. Patriark Qi juga berada di tahap awal alam laut roh, dan efektivitas tempurnya diakui dalam keluarga Zhao. Selama lebih dari 1 dekade, ia telah berjuang keras demi keluarga Zhao, dan mengabdi dengan penuh kehormatan dalam peperangan, yang memungkinkannya memiliki prestise tinggi dalam keluarga. Di mata sekelompok pendekar di alam Xuanwu, meskipun Patriark Qi tidak termasuk di antara 10 patriark terkuat di keluarga Zhao dalam hal kemampuan bertarung, tetapi dia benar-benar seorang pendekar yang kuat. Puluhan pendekar yang hadir di sini bahkan percaya bahwa mereka tidak akan mampu bertahan dari satu gerakan dari Patriark Qi. Sekarang, dia dibunuh oleh pemuda lain dengan satu tebasan pedang. Kontrasnya begitu mencolok sehingga Zhao Rui dan para prajurit menjadi bingung. Mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, sampai seorang pria di dekatnya berteriak kesakitan ketika tangannya digigit tikus batu. Saat itulah semua orang terbangun seolah-olah dari mimpi. Tetapi, tidak seorang pun dari mereka yang tahu apa yang harus dilakukan, termasuk Zhao Rui. Melawan Luli, bukankah itu sama saja dengan mencari kehancuran mereka? Patriark Qi bisa mati di tangan Luli dengan satu tebasan pedang. Luli tidak menggunakan jurus-jurus yang mencolok. Dia membunuh Patriark Qi secara langsung dalam pertempuran. Tidak ada gunanya bagi yang lain untuk menyerang Luli kecuali untuk mencari kematian. Melarikan diri, 2 leluhur di alam laut roh dan beberapa prajurit terbunuh. Dan banyak lagi yang terluka. Mereka tidak mau mundur seperti ini. Selain itu, Zhao Rui belum memberi perintah agar mereka mundur, jadi mereka juga tidak berani melakukannya. Desir, mungkin mereka tetap diam, tetapi tidak dengan Luli. Dia bergegas menuju Zhao Rui seperti pedang tajam, dan matanya terpaku pada yang terakhir. Luli berteriak dingin, "Zhao Rui, pergilah ke neraka." Orang-orang kembali terbangun oleh teriakan itu. Dengan sigap, mereka berlari ke arah Zhao Rui yang juga ketakutan. Jika dia dikejar oleh Luli, apakah dia bisa mati di tangan Luli hanya dengan satu gerakan? Mundur. Seketika, Zhao Rui berteriak dan berlari sekuat tenaga bersama beberapa orang ke arah selatan. Para prajurit yang berada di lereng bukit semuanya dituntun oleh Luli dan melarikan diri ke arah selatan dengan panik. Tongkang, Luli tiba-tiba mengubah arahnya dan mengejar 2 prajurit keluarga Zhao. Dia mengayunkan pedangnya tinggi-tinggi dan melesat di udara. Salah satu prajurit terpotong menjadi 2 di pinggangnya. Yang lain ketakutan setengah mati. Dia mengarahkan tombak panjangnya ke arah Luli dan menusuknya secara acak. Dentang gelombang, Luli menebasnya dengan pedangnya dengan mudah. Kekuatan lebih dari 100.000 pon mendarat pada prajurit itu. Tombak panjangnya hancur, dan kepalanya terekspos. Luli mengambil kesempatan ini dan menghabisi nyawa orang lain. Ketika Luli berhasil membunuh 2 orang, Zhao Rui sudah berlari jauh. Luli berhenti mengejarnya dan berteriak ke arah Zhao Rui, "Zhao Rui, lain kali, bawa lebih banyak pengawal, atau aku pasti akan membunuhmu." Zhao Rui tidak menjawab. Ia menghilang di kejauhan bersama para prajurit di sisinya. Luli tetap di tempatnya dan tidak melanjutkan pengejaran. Setelah semua orang pergi, ia berlari seperti orang gila ke puncak, meraih karung goni berisi telur dan bergegas menuruni bukit. Dengan cepat, ia menemukan sebuah gua dan menyelinap masuk. Bukannya dia tidak ingin membunuh Zhao Rui, hanya saja dia tidak bisa. Skill Bloodline hanya bisa bertahan sekitar 15 menit. Jika Zhao Rui tidak mundur, Luli yang akan mati. Ledakan, tikus batu berada di dalam gua, tetapi mereka dikalahkan oleh Qi dan energi putih kecil. Sedikit lebih dari 1000 kaki ke dalam gua, Luli pingsan dan jatuh ke tanah. Skill Bloodline kembali menggigit Luli. Dia sangat lemah hingga hampir tidak bisa membuka matanya. Luli berbicara dengan suara lemah kepada Little White untuk melindunginya. Kemudian, Luli pingsan. Setelah entah berapa lama, Luli perlahan tersadar. Ia melirik dan menyadari bahwa ia masih berada di dalam gua. Si putih kecil berada di sampingnya. Tikus batu terlalu malu untuk bergerak sedikit pun. Melihat ini, Luli merasa seperti bisa bernapas lagi. Luli duduk dan mengusap wajahnya. Ia menatap pikirannya dan menatap si putih kecil. Jantungnya masih berdebar karena takut. Kali ini sangat berbahaya. 3 dari alam laut roh, puluhan prajurit di puncak alam Xuanwu,
namun Luli berhasil bertahan hidup. Lebih dari itu, ia telah membunuh 2 prajurit alam laut roh. Bahkan untuk memikirkannya saja tidak terbayangkan. Si putih kecil, terima kasih. Luli mengambilnya dan si putih kecil menjulurkan lidahnya untuk mencium telapak tangan Luli. Namun, ia baru saja mengunyah darah dan daging Patriark Piao, jadi mulutnya dipenuhi bau darah. Ayo pergi, tempat itu bukanlah tempat yang baik untuk ditinggali. Luli mengikat karung goni di punggungnya dan berlari keluar sambil membawa Little White bersamanya. Ketika dia keluar dari gua, dia menyelidiki sebentar dan melangkah pergi ketika dia yakin tidak ada orang di sekitar. Tunggu sebentar, Luli teringat sesuatu dan berlari ke arah mayat Patriark Piao dan Qi. Mayat mereka telah dimakan oleh elang fosfor merah dan tikus batu, tetapi baju besi dan senjata mereka masih ada di sana. Barang bagus, baju zirah itu tidak mudah dilepas dan berlumuran darah. Luli hanya mengambil tombak panjang Patriark Piao dan pedang panjang Patriark Qi sebelum segera pergi. Dia tidak langsung menuju ke selatan, tetapi ke sisi barat daya. Jalan itu bahkan lebih sulit untuk dilalui karena banyak parit, rumput liar dan duri di mana-mana, dan serangga beracun berkeliaran. Dengan beberapa karung goni besar di punggungnya, Luli merasa semakin sulit untuk berjalan. Kakinya penuh luka gores berdarah akibat rumput liar dan duri. Untungnya, meskipun jumlah serangga beracun banyak, tetapi tidak ada binatang suan yang kuat. Dia hanya bertemu dengan lebih dari selusin binatang suan tingkat pertama yang tidak perlu dia tangani. Qi dan energi Little White sudah cukup untuk mengalahkan mereka. Luli telah menempuh perjalanan sehari tanpa ada yang salah. Sekarang hari mulai gelap. Luli menemukan sebuah gua sedini mungkin untuk bermalam. Pada malam hari, terlalu gelap untuk melihat. Dengan begitu banyak serangga dan binatang beracun di luar sana, dia tidak memiliki keberanian untuk bergegas melanjutkan perjalanannya setelah gelap. Setelah makan beberapa makanan, Luli memiliki Little White untuk melindunginya saat ia mulai berkultivasi. Ia telah membuka sebagian saluran energinya yang terakhir. Ia bercita-cita untuk membukanya sepenuhnya segera sehingga ia dapat melanjutkan ke tahap kondensasi laut roh. Luli bermeditasi hingga tengah malam, saat ia tak tahan lagi dan tertidur. Saat fajar keesokan harinya, Luli bangun dan melanjutkan perjalanannya. Meskipun Zhao Rui telah melarikan diri bersama para prajurit lainnya, masih banyak prajurit kuat dari keluarga Zhao di dekat Gunung Awan Dingin. Jika keluarga Zhao mengirim prajurit kuat lain di tahap tengah atau bahkan tahap akhir alam laut roh, tidak akan ada lagi jalan keluar baginya. Kondisi jalan masih buruk. Luli bergegas maju dengan usaha keras dan berhasil sampai di tepi tebing pada siang hari. Dia datang ke sini dengan memanjat tebing. Hanya ada satu jalan setapak di Gunung Awan Dingin. Karena tidak tahu seperti apa situasi di sana, Luli tentu saja tidak berani mengambil jalan setapak untuk turun dengan gegabah. Pohon anggur tua, Luli menemukan beberapa tanaman merambat tua dan menganyamnya menjadi tali besar. Ia mengikatkan salah satu ujung tali ke dirinya sendiri dan ujung lainnya ke pohon besar. Dengan tali itu, Luli dengan cepat menuruni tebing. Tebingnya tidak terlalu curam atau licin. Ada pohon-pohon dan batu-batu yang menonjol di sekelilingnya, jadi Luli dapat turun dari tebing dengan mudah. Bergerak, turun dari tebing tidak sama dengan turun dari Gunung Awan Dingin. Bagian perjalanan selanjutnya akan berada di hamparan tanah datar yang luas yang akan membuat para prajurit keluarga Zhao semakin sulit untuk mengejarnya. Semangat Luli pun bangkit. Setelah beberapa penjelajahan, ia melanjutkan perjalanannya dengan langkah lebar. Luli tidak memilih untuk kembali langsung ke Kabupaten Wuling atau mengambil jalan yang telah ditempuhnya. Sebaliknya, ia memilih jalan memutar di sisi barat daya dan kemudian kembali ke kabupaten. Dia berjalan dengan kecepatan penuh menuju barat daya selama 5 jam dan akhirnya sampai di sebuah kota kecil. Haruskah saya masuk atau tidak? Luli mulai berpikir ulang. Ada sebuah kedai di kota tempat dia bisa beristirahat, menikmati makanan hangat dan mandi dengan nyaman. Namun, semakin banyak orang, semakin banyak kesempatan untuk terlihat. Mungkin ada informan keluarga Zhao di sana. Jejaknya akan mudah terbongkar. Masuk ke dalam. Setelah mempertimbangkannya, ia memutuskan untuk mengambil risiko dan masuk ke dalam, tetapi rambutnya berantakan sebelum ia masuk. Selain itu, ia mengenakan pakaian yang kotor. Dengan cara ini,
kemungkinan ia dikenali akan sangat berkurang. Luli menginginkan informasi. Dia perlu mencari tahu arah dan jalan menuju Kabupaten Wuling. Dia pikir dia seharusnya tidak terlalu jauh sekarang, dan jika dia bisa kembali dengan menempuh perjalanan beberapa jam besok, Zhao Rui tidak akan bisa membunuhnya bahkan jika dia mau. Dia menunggu di luar selama 1 jam dan masuk dengan kepala tertunduk saat hari sudah gelap gulita. Saat itu waktunya makan malam. Ada banyak pejalan kaki di jalan. Tidak ada yang memperhatikannya. Ia menemukan satu-satunya kedai di kota kecil itu. Melihat penampilannya, pelayan itu menghentikannya. Luli sudah menyiapkan beberapa daun emas dan menyerahkannya. Ia berkata kepada pelayan itu dengan suara pelan, "Berikan aku kamar terpisah, yang tenang." Sekarang, melihat daun emas, pelayan itu tersenyum lebar hingga matanya hampir terpejam. Dia menuntun Luli ke halaman belakang dan memberinya kamar terpisah. Setelah meletakkan semua karung goni dan senjata, Luli mendengarkan dengan saksama ke arah jendela dan mengamati sekeliling sebentar. Ketika dia yakin tidak ada pengintai yang mengikuti, Luli merasa tenang. Tak lama kemudian, pelayan itu mengantarkan hidangan dan 2 set pakaian baru untuk Luli. Luli pun meminta pelayan itu untuk pergi. Ada bak mandi kecil di dalam kamar itu. Luli tidak mandi selama beberapa hari. Sekarang, ia menikmati mandi yang nyaman, berganti pakaian bersih, dan menyantap hidangan lezat. Luli makan dan minum sepuasnya, lalu memanggil pelayan lagi untuk mendapatkan informasi. Luli dapat memastikan bahwa Kabupaten Wuling tidak jauh dari sini. Hanya butuh waktu 4 jam jika ia bergegas dengan kecepatan penuh. Setelah semuanya beres, Luli kembali ke kamarnya. Ia membuang pakaian usangnya dan merapikan barang-barangnya. Ia membungkus pedang panjang Patriark Qi dan pedang panjang Patriark Piao dengan karung goni. Ini adalah senjata yang tak ternilai harganya. Apa itu? Saat melakukannya, Luli menemukan sebuah buku kecil berwarna kekuningan. Ia mengerutkan kening karena bingung, lalu segera menyadari bahwa itu pasti hasil rampasan yang ia dapatkan setelah membunuh Paman Scar. Apakah ini harusnya tentang keterampilan Xuan? Luli belum mempelajari keterampilan Xuan apapun. Hal ini membuatnya penasaran. Dia membuka buklet itu untuk mengamatinya dengan saksama. Sesaat kemudian, matanya mulai berbinar. Buklet ini memang tentang keterampilan Xuan. Tampaknya sangat canggih. Luli menganggapnya canggih karena dia tidak dapat memahami satu kata pun di dalamnya. Dia melihat-lihat sebentar dan kemudian membaca paragraf terakhir, Rolling Thunder Xuan Skill. Ketika seorang prajurit dapat mengolah Xuan Skill ini hingga tingkat maksimal, 9 untai Xuan Power dapat dilepaskan, dan kekuatannya dapat meningkat 2 kali lipat. Ledakan, tiba-tiba seperti guntur yang menggelegar di kepala Luli. Ia begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Karena keterampilan Xuan dapat meningkatkan kekuatan 2 kali lipat, ini adalah keterampilan Xuan yang sangat kuat. Ini seharusnya merupakan salah satu dari kelas bumi atau lebih tinggi. Sungguh kejutan yang tak terduga. Luli sudah memiliki kekuatan lebih dari 33.000 pound. Saat dia menggunakan Bloodline Skill, kekuatannya bisa naik hingga 100.000 pound. Jika dia bisa mencapai prestasi besar dalam mengolah Xuan Skill ini, dan jika itu benar-benar dapat meningkatkan kekuatannya hingga 2 kali lipat, maka Luli bisa memiliki kekuatan lebih dari 200.000 pound. 200.000, dapatkah dibayangkan betapa mengerikannya itu? Luli tidak memiliki gambaran yang jelas, tetapi kekuatan seperti itu pasti akan melampaui kekuatan seorang prajurit di puncak alam laut roh. Mengolah, Luli menelan ludahnya. Tidak ada hal lain yang ada dalam pikirannya sekarang. Dia menenangkan pikirannya dan mulai menganalisis keterampilan Xuan, guntur bergulir, melalui meditasi. Mengapa saya tidak dapat memahaminya? Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Luli mengangkat kepalanya dan bergumam dengan bingung. Keterampilan Xuan tidak hanya rumit dan canggih, tetapi juga benar-benar di luar pemahaman Luli. Luli menolak untuk disesatkan oleh situasi tersebut. Dia terus membenamkan kepalanya di dalam buku itu. Dia mempelajari kata demi kata selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar 3 batang dupa lagi. Akhirnya, dia mendongak, tetapi matanya dipenuhi dengan kepahitan. Dia sekarang sudah mengerti, tetapi dia tidak bisa menembus teknik Xuan. Alasannya adalah karena ini adalah jilid kedua dari buku itu.
Seharusnya ada jilid pertama. Tanpa jilid pertama, akan sangat tidak masuk akal bagi Luli untuk memahaminya. Sial, sial, sial. Rasanya seperti seseorang mengajak seorang gadis cantik keluar dan bersiap untuk berhubungan intim, tetapi kemudian menyadari bahwa gadis itu sedang sibuk dengan urusan bulanannya. Begitulah perasaan Luli. Semakin dia berharap, semakin dia kecewa. Tanpa jilid pertama, Swan Skill tidak dapat dipelajari. Luli hampir merobek buklet itu menjadi berkeping-keping karena marah. Akhirnya, ia berpikir bahwa ia dapat menukar beberapa poin kontribusi dengan ini ketika ia kembali ke keluarga Liu. Karena itu, ia menahan amarahnya. Luli secara acak melemparkan buklet itu ke dalam karung goni dan mulai mengolah energi Swan di tempat tidurnya, mencoba membuka bagian kecil terakhir dari saluran energi. Luli butuh waktu hampir 1 jam untuk menenangkan diri. Ia tertidur lelap setelah berkultivasi hingga tengah malam. Ia bangun sebelum fajar dan melewatkan sarapan. Ia membawa barang-barangnya, meninggalkan kedai dan berlari liar ke arah tenggara. Semuanya berjalan lancar. Luli berlari dengan kecepatan penuh. Tidak ada yang dikhawatirkannya terjadi. Para prajurit tangguh dari keluarga Zhao tidak mengejarnya. Dia bahkan tidak melihat satupun pengintai. Setelah berlari selama 4 jam, sebuah daerah besar muncul di cakrawala. Luli tidak menurunkan kewaspadaannya. Bagaimana jika ada penyergapan di luar daerah itu oleh keluarga Zhao? Luli tidak sepenuhnya aman sampai dia masuk ke rumah besar keluarga Liu. Tat, tat, tat. Sebuah kereta tua dan lusuh melaju di depan Luli. Sebuah rencana jahat menghampirinya. Luli berlari menghampiri, menendang ke belakang, dan mendarat di poros kereta. Si pengemudi kereta mulai menyerang Luli dengan marah, tetapi dia menjadi takut ketika melihat pedang kilin surga di tangan Luli. Dia berkata, "Kau, apa yang kau inginkan?" Luli mengeluarkan 1 daun emas dan menyerahkannya. "Aku terluka. Bawalah aku bersamamu sebentar." Si tukang roda takut mengambil daun emas, tetapi Luli mengayunkan pedangnya sehingga si tukang roda harus mengambilnya. Lalu Luli menyelinap ke dalam kereta. Bagian dalam gerobak itu penuh dengan unggas yang dikurung, jadi pengemudi gerobak itu pasti sedang menuju ke daerah itu untuk menjual unggasnya. Luli tetap duduk di salah satu kandang. Si tukang becak melanjutkan perjalanannya dengan hati-hati. Setelah beberapa jarak, ia berbalik dan berkata, "Sobat, jangan melakukan hal yang gegabah. Aku bisa tertangkap, jangan khawatir." Luli mengangkat tirai dan menjawab dengan serius, "Aku akan turun di gerbang. Bahkan jika aku dalam masalah, kamu tidak akan ikut campur." Maka, sang pengemudi kereta pun menenangkan pikirannya dan melanjutkan perjalanannya, sambil mengendalikan keretanya dengan baik. Luli duduk di dalam dan mengamati keadaan sekitar melalui jendela. 1,5 mil, sedikit lebih dari 1 mil, dan mil terakhir. Tiba-tiba, Luli masuk ke dalam kereta karena ia melihat beberapa orang menyelinap dan bersembunyi di selokan. Jika bukan karena Luli yang mengamati sepanjang jalan, ia tidak akan melihatnya. Dari keluarga mana para pramuka itu? Luli turun dan tidak berani melihat keluar sekarang. Namun, tak lama kemudian, terdengar suara keras, dan salah satu pria berlari keluar dari parit dan langsung menghentikan kereta. Berhenti. Pria itu mengenakan jubah prajurit biasa. Tidak diketahui dari keluarga mana dia berasal. Dia menatap roda kemudi dengan ganas sambil memegang pedang mengilap di tangannya. Si tukang roda menghentikan keretanya tetapi tidak berani bicara. Ia begitu gugup hingga tubuhnya gemetar. Sang prajurit berjalan mendekat dan mengangkat tirai dengan pedangnya. Luli melihat seorang pemuda merangkak di dalam kandang, prajurit itu berteriak kaget. Seketika, orang-orang lain yang bersembunyi di dalam parit melompat keluar dan salah satu dari mereka bahkan berteriak. Pramuka keluarga Zhao. Luli menjadi berdarah dingin. Tidak ada alasan untuk tetap bersikap sopan sekarang. Dia melompat keluar seperti pedang tajam dan menendang pria itu. Prajurit itu baru saja berada di tahap tengah alam Xuan Wu, jadi dia tidak mungkin bisa menghindari tendangan ini. Desir. Luli tidak berhenti sedetik pun. Ia mengerahkan energi Xuan-nya dan bergegas menuju gerbang dengan kecepatan penuh. Jaraknya hanya kurang dari 1 mil dari tempatnya berada ke gerbang. Ia dapat melakukannya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah batang dupa mengingat kecepatannya. Hari ini gelombang.
Beberapa teriakan keras terdengar dari kejauhan. 3 pria berlari liar ke arah Luli dari jarak bermil-mil. Mereka bahkan lebih cepat dari Luli. Jelas, mereka berada di alam laut roh. Terlambat. Luli mencibir. Gerbang itu tepat di depannya. Luli bahkan bisa melihat para perwira keluarga Liu. Bagaimana mungkin para prajurit keluarga Zhao berani menyerangnya di sini? Tentu saja, ketika Luli hanya berjarak sepertiga mil dari gerbang, 3 prajurit di alam laut roh di kejauhan melambat. Para pengintai juga menyerah mengejar. Membunuh seorang prajurit tamu keluarga Liu tepat di bawah hidung para prajurit keluarga Liu merupakan tindakan yang terlalu berani bagi keluarga Zhao saat ini, kecuali jika mereka benar-benar berniat untuk berselisih paham dengan keluarga Liu. Luli tertawa terbahak-bahak dan berlari menuju gerbang. Beberapa prajurit keluarga Liu di gerbang merasa terganggu oleh teriakan beberapa waktu lalu. Mereka mengeluarkan pedang mereka saat melihat Luli berlari ke arah mereka. Petugas, jangan salah paham. Saya adalah prajurit tamu keluarga Liu. Luli mengeluarkan token ID-nya dan melemparkannya kepada mereka. Salah satu prajurit keluarga Liu melihatnya dan mengangguk. Yang lainnya melirik ke kejauhan dan bertanya kepada Luli, "Sobat, apa itu?" Luli menoleh ke belakang dan mengangkat bahu. Tidak ada yang serius. Aku tidak sengaja membuat masalah dengan beberapa bajingan dari keluarga Zhao. Mereka ingin menyakitiku. Aku bisa berlari sangat cepat dan mereka tidak berani melakukan apapun sekarang setelah melihat kalian. Petik 2. Keluarga Zhao. Para petugas memasang ekspresi tegas dan dingin. Salah satu dari mereka menepuk bahu Luli. "Sobat, kau masuk ke daerah itu dulu. Kami akan menghentikan mereka untukmu. Ini daerah Wuling, bukan daerah keluarga Zhao. Untung saja aku naik kereta. Kalau tidak aku akan mendapat masalah besar." Luli diam-diam menghela napas dengan emosi saat berlarian di daerah itu. Jika bukan karena kereta, para pengintai akan melihatnya lebih awal. Keluarga Zhao telah mengirim 3 prajurit dari alam laut roh. Luli tidak akan bisa masuk ke daerah itu. 3 prajurit di alam laut roh di 1 gerbang. Itu berarti 12 orang di 4 gerbang. Keluarga Zhao pasti membenci keberanian Luli. Namun dapat dimengerti bahwa keluarga Zhao sangat marah karena Luli membunuh 2 leluhur keluarga Zhao dan Paman Scar. Saat memikirkan hal ini, Luli mempercepat langkahnya dan melihat sekeliling. Meskipun kemungkinan keluarga Zhao melakukan sesuatu di daerah itu kecil, tetapi bagaimana jika mereka mengambil risiko dalam keputusasaan dan mencoba mengambil nyawanya dengan paksa? Apakah keluarga Liu benar-benar akan tiba-tiba menjadi bermusuhan terhadap keluarga Zhao hanya karena seorang prajurit tamu? Luli mulai berlari dengan putus asa. Ia berlari di jalanan seperti angin, sambil membawa beberapa karung goni besar di punggungnya. Banyak pejalan kaki yang benar-benar terkejut. Yang mereka lihat hanyalah bayangan hitam yang menghilang di antara kerumunan. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar 2 batang dupa, Luli berhasil sampai keluar gerbang barat keluarga Liu. Ketika dia melihat para penjaga di luar gerbang barat, dia merasa sangat lega. Jadi tampaknya keluarga Zhao belum pernah terlibat dalam pertempuran terbuka dengan keluarga Liu. Atau keluarga Zhao tidak mengerahkan prajurit apapun di daerah itu. Luli berlari langsung menuju klan tamu setelah ia memasuki keluarga Liu. Ketika ia melihat Luling duduk di halaman mereka dengan tenang sambil membaca buku dan berjemur, ia tersenyum. Matanya menjadi berkaca-kaca. Ia belum lama pergi, hanya kurang dari 10 hari. Namun bagi Luli, itu seperti sahabat. Sepanjang perjalanannya, ia terus dikejar. Pada beberapa kesempatan, ia merasa hidupnya akan berakhir. Merupakan kebahagiaan dari surga untuk mempertemukannya kembali dengan Luling. "Kakak," Luli memanggilnya sambil tersedak. Luling berdiri. Ekspresinya menunjukkan bahwa dia khawatir. Dia mengangguk dengan berat dan berkata, "Kamu sudah kembali. Sekarang tidak apa-apa, tidak apa-apa." Luli berjalan mendekat, meletakkan karung goni, lalu mengulurkan tangan dan memeluk Luling. Luling juga memeluknya. Meskipun tidak mengatakan apapun, Luling sudah tahu bahwa dia pasti telah menderita penderitaan dan kesengsaraan yang tak berkesudahan. Dia tidak mengatakan apapun, tetapi menepuk bahu Luli, menghiburnya. Setelah beberapa saat, Luli kembali tenang. Ia menunjuk karung goni dan berkata, "Kak, coba lihat. Lihat berapa banyak telur yang kudapat."
Luling melirik dan melihat tombak panjang dan pedang panjang di dalam karung goni. Dia mengamatinya dengan saksama dan bertanya, apakah kalian telah membunuh prajurit di alam laut roh? Tombak panjang dan pedang panjang bukanlah artefak Suan tingkat rendah. Prajurit biasa di alam Suan Wu tidak memenuhi syarat untuk artefak Suan ini. Luling sangat pintar sehingga dia langsung mengetahuinya. Ya, Luli berkata dengan gembira, 3. Kakak, aku juga membunuh di Huo. Bagus. Luling tersenyum. Dia tampak sangat bangga padanya. Luling mempertimbangkannya dan berkata, pergi dan sembunyikan senjatanya. Jangan biarkan orang lain melihatnya. Luli masuk, menyembunyikan senjata, lalu membiarkan si putih kecil keluar. Dia melemparkan beberapa artefak Suan yang terbengkalai kepada si putih kecil, lalu menceritakan pengalamannya di sepanjang jalan kepada Luling. Bagus sekali. Luling diam-diam mendengar semua itu dan memujinya. Adikku sudah dewasa. Kau tahu harus berpikir dulu sebelum bertindak. Mulai sekarang, kau harus ingat, bertarung bukan hanya soal kemampuan bertarung. Strategi lebih penting. Jika digunakan dengan benar, strategi dapat membuatmu menang melawan orang yang lebih kuat darimu. Luling melanjutkan setelah jeda sebentar. 7.500 poin kontribusi seharusnya cukup untuk makanan Little White untuk sementara waktu. Kau tidak bisa keluar lagi. Keluarga Liu dan keluarga Zhao sekarang saling bermusuhan. Kekuatanmu masih harus ditingkatkan. Jika kau keluar sekarang, keluarga Zhao akan melakukan apapun untuk membunuhmu. Kau laporkan kembali pencapaianmu sekarang dan lihat di sepanjang jalan apakah ada keterampilan Suan yang cocok. Ramuan dan pelet untuk memadatkan alam laut roh dapat disisihkan sekarang. Kau tidak memiliki cukup poin kontribusi untuk ini. Luli mengangguk, mengambil karung goni dan keluar. Melihat Luli hendak pergi, si putih kecil menyelinap ke lengan baju Luli dengan suara, "Wus." Luli harus membawa si putih kecil bersamanya. Ketika dia tiba di aula misi, orang yang berjaga di sana masih seorang lelaki tua berambut abu-abu. Lelaki tua itu mengangkat alisnya yang tipis ketika dia melihat Luli datang dengan punggung goni. Dia bertanya dengan heran, "Nak, ini telur elang fosfor merah?" Luli menyeringai. Dia membuka karung goni dan mengeluarkan telur elang fosfor merah yang besar. Cangkang telurnya sangat keras. Tak satu pun dari telur itu yang retak. Secara total, ada 15 telur elang fosfor merah. Luli menaruhnya dengan benar dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, Anda mengatakan kepada saya bahwa satu telur bernilai 500 poin kontribusi." Petik 2 titik. Patriark Balai Misi terdiam. Pada hari-hari biasa, mendapatkan begitu banyak telur elang fosfor merah adalah hal yang biasa. Namun, pada saat ini, Gunung Awan Dingin sedang kacau. Binatang Suan berkeliaran di mana-mana. Sulit dipercaya bahwa orang itu benar-benar mendapatkan telur elang fosfor merah. Apalagi 15 telur. Bagaimanapun, telur-telur itu pasti asli. Setelah tetua berambut abu-abu itu memeriksanya, dia memberi Luli 7.500 poin kontribusi. Ketika dia menanyai Luli bagaimana dia bisa mendapatkannya, Luli hanya mengatakan beberapa hal yang samar dan pergi. Dia tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya. Luli tidak pergi ke aula senjata saat keluar dari aula misi. Sebaliknya, ia langsung menuju ke aula keterampilan Suan. Sekarang setelah ia memiliki beberapa poin kontribusi, ia tentu ingin mencari cara untuk mempelajari keterampilan Suan yang kuat yang dapat memperkuat kemampuan tempurnya. Aula keterampilan Suan tidak jauh. Aula itu jauh lebih besar daripada aula senjata, karena merupakan loteng 2 lantai. Ada juga seorang tetua di sana yang bertugas menjaga garnisun. Setelah memeriksa token ide Luli, dia berkata, "Kamu dapat menjelajah sesuka hati di lantai pertama, tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk mengakses lantai kedua. Selain itu, setiap buku keterampilan Suan ditandai dengan poin kontribusinya. Jika kamu ingin mendapatkannya, kamu harus membayar harga 2 kali lipat." Ganda, kenapa? Luli kebingungan. Ketika dia menukar artefak Suan yang terbengkalai, dia tidak diberitahu bahwa itu akan membutuhkan poin kontribusi 2 kali lipat. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan poin kontribusi. Dia mempertaruhkan nyawanya beberapa kali untuk mendapatkan 7.500 poin kontribusi ini. "Kamu tidak tahu?" Tetua itu mengerutkan kening, melihat bahwa Luli benar-benar tidak tahu tentang hal itu.
Dia menjelaskan, artefak Suan, keterampilan Suan, pelet, dan metode kultivasi semuanya membutuhkan poin kontribusi ganda dari prajurit tamu. Prajurit klan eksternal dapat berdagang dengan harga asli, dan prajurit klan internal hanya perlu membayar setengah harga. Begitu pula di semua keluarga. Oh, Luli menjawab dengan wajah datar. Para prajurit tamu benar-benar tidak diterima dengan baik di keluarga. Jadi alasan mengapa dia tidak membayar harga 2 kali lipat untuk artefak Suan yang terbengkalai adalah karena mereka telah dibuang. Luli masuk ke dalam dan menemukan 4 ruangan besar, yang di atasnya terdapat tanda-tanda yang bertuliskan kategori pelanggaran, kategori kecepatan, kategori pertahanan, dan kategori khusus. Luli memikirkannya dan membuka pintu kategori pelanggaran. Ada 3 rak buku besar di dalamnya dengan puluhan buklet. Setiap buklet bersinar samar. Semuanya dilindungi dengan lapisan penghalang terhadap kemungkinan vandalisme. Ada catatan di bawah setiap buklet untuk menjelaskan fitur-fitur keterampilan Suan, tingkat kerumitannya, dan poin kontribusi yang dibutuhkan. Luli berjalan berkeliling dan mengamati setiap keterampilan Suan dengan saksama. Setelah 1 jam, dia keluar dengan kecewa. Ada banyak keterampilan Suan di dalamnya, begitu banyaknya sehingga dia merasa pusing. Namun, semuanya adalah keterampilan Suan tingkat rendah, jadi tidak terlalu berguna bagi Luli. Hanya ada 3 keterampilan Suan yang cocok untuknya. Ketika ia berhasil berkultivasi ke tingkat tertinggi, kemampuan bertarungnya akan meningkat pesat. Namun, ia tidak mampu membelinya karena setiap buku akan bernilai 10.000 poin kontribusi. Karena dia harus membayar harga 2 kali lipat, dia harus menggunakan 20.000 poin kontribusi untuk menukar salah satu dari ketiga keterampilan Suan ini. Namun, dia tidak mau melepaskannya begitu saja. Luli masuk ke ruang keterampilan Suan kategori kecepatan. Kali ini, dia keluar lebih cepat. Dia dikecewakan lagi. Hanya ada 1 keterampilan Suan yang menurutnya menarik yang juga menghabiskan 10.000 poin kontribusi. Luli bahkan tidak punya keinginan untuk melihat keterampilan Suan kategori pertahanan. Baginya, menyerang adalah pertahanan terkuat, jadi dia masuk ke ruangan keterampilan Suan khusus. Keterampilan Suan di sini jumlahnya lebih sedikit, hanya lebih dari 20 jenis. Luli melirik dan matanya tertarik pada sebuah buku kuning tua yang tampak antik. Catatan itu tampak begitu familiar baginya, tetapi ia lupa di mana ia pernah melihatnya sebelumnya. Kemudian ia berjalan ke sana dan melihat catatan itu. Luli terkejut. Dia melihat kata-kata berikut keterampilan Suan Rolling Thunder, volume 1. Keterampilan Suan Guntur Bergulir. Luli membacanya beberapa kali sebelum ia yakin bahwa itu benar. Ia gemetar karena kegembiraan. Bagaimanapun juga, itu adalah hikmahnya. Dia memiliki volume 2 dari Rolling Thunder Suan Skill. Dia hampir merobeknya menjadi berkeping-keping malam itu di kedai di kota kecil itu. Tanpa volume 1, volume 2 tidak ada gunanya. Luli tidak percaya bahwa dia telah menemukan volume 1 di sini di aula Suan Skill keluarga Liu. 12.000 poin kontribusi. Bukankah itu berarti aku harus membayar 24.000 poin kontribusi? Luli bahkan belum selesai tersenyum sebelum membaca catatan itu. Dia hanya punya 7.500 poin kontribusi sekarang. Sebagian dari itu harus disisihkan untuk membeli makanan bagi si putih kecil. Bahkan dia tidak akan bernilai 24.000 poin kontribusi. Luli mengambil volume 1 dari Rolling Thunder Suan Skill dan membacanya. Ia yakin bahwa ini adalah tentang Suan Skill yang sama dengan volume keduanya. Luli mondar-mandir di dalam ruangan, mencoba mencari cara untuk mengeluarkan Suan Skill dari sini. Dia tidak bisa merebutnya dengan paksa kecuali dia ingin dibunuh oleh keluarga Liu. Oleh karena itu, dia hanya punya 2 cara. Yang pertama adalah meminta bantuan dari Liu Yi, dan yang kedua adalah mendapatkan poin kontribusi yang cukup. Luli memikirkan pilihan-pilihan itu dan merasa tidak akan banyak membantu jika bertanya pada Liu Yi. Tentu saja, hanya jika dia setuju untuk bergabung dengan klan eksternal keluarga Liu. Ini tidak mungkin. Luling telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Luli berjalan masuk dan keluar. Ia menemui tetua itu dan bertanya kepadanya, "Tuan, saya ingin menukarkan volume 1 dari Rolling Thunder Suan Skill itu. Apakah mungkin untuk mendapatkannya dengan poin kontribusi yang lebih sedikit?"
Keterampilan Suan guntur bergulir, tetua itu mengejeknya, kamu punya selera yang bagus. Itu adalah keterampilan Suan kelas bumi. Kalau bukan karena jilid 2 yang hilang, itu tidak mungkin diletakkan di lantai pertama. Buku keterampilan Suan itu membutuhkan 12.000 poin kontribusi, kan? Karena kamu adalah prajurit tamu, itu akan menjadi 24.000 poin kontribusi. Itu tidak bisa dinegosiasikan. Itu adalah aturan keluarga. Bahkan patriark keluarga tidak dapat mengubahnya. Keterampilan Suan tingkat bumi, Luli mengangguk. Itu bisa menggandakan kekuatan seseorang. Keterampilan Suan bukanlah keterampilan lemah tingkat rendah seperti yang dia duga. Luli tidak punya pilihan selain keluar. Dia langsung kembali ke rumahnya dan meminta Luling untuk memikirkan beberapa cara. Keterampilan Suan kelas bumi, kekuatanmu 2 kali lipat. Luling mengambil buku yang diberikan Luli dan membacanya dengan saksama. Ia membacanya selama 2 batang dupa terbakar sebelum mendongak dan berkata, keterampilan Suan ini sangat cocok untukmu. Kau harus menguasainya. Sekarang kau punya 3 pilihan. Kau bisa memikirkannya sendiri. 3. Mata Luli berbinar. Dia duduk dan bertanya, Kak, ceritakan padaku. Pertama, Luling berkata sambil menunjuk ke kamar Luli, kau serahkan 2 artefak Suan tingkat tinggi itu ke keluarga Liu dan dapatkan sejumlah poin kontribusi sebagai gantinya. Namun jika kau melakukan ini, banyak anggota keluarga Liu akan mempertanyakan kekuatanmu yang sebenarnya. Kau akan menghadapi masalah yang tak ada habisnya mulai sekarang. Kedua, serahkan volume 2 dari Rolling Thunder Swan Skill kepada keluarga Liu dan tukarkan dengan volume 1 agar kamu dapat mengolah set lengkap dari Swan Skill. Akan ada kerugian besar juga. Keluarga Liu akan terus bertanya di mana kamu mendapatkannya. Dan, mereka mungkin akan mengambil Rolling Thunder Swan Skill dengan paksa dan memberimu sesuatu yang lain sebagai obat. Bagaimanapun, itu akan menjadi Earth Grade Swan Skill yang lengkap. Ketiga, kamu ambil beberapa risiko dan pergi pada misi lain. Jangan pikirkan yang ini. Kamu tidak bisa keluar untuk sementara waktu. Luli menengahi. Analisis Luling sangat masuk akal. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyerahkan kedua senjata itu dan melihat berapa banyak poin kontribusi yang bisa ia dapatkan. Luli senang melaksanakan tugasnya dengan penuh semangat dan tekad. Sambil memanggul senjata di pundaknya, ia langsung menuju aula senjata. Masih ada Patriark He yang bertugas di garnisun di sana. Dia tidak terlalu memperhatikan Luli ketika melihatnya. Patriark He hanya mengira Luli datang untuk meminta lebih banyak artefak Suan yang terbengkalai. Jadi Patriark He melambaikan tangannya secara acak dan berkata, pilih sesukamu. Ledakan. Luli meletakkan tombak panjang dan pedang panjang di atas meja dan berkata, aku di sini bukan untuk menukar artefak Suan yang terbengkalai. Aku ingin menyerahkan kedua senjata ini kepada keluarga. Menurutmu, berapa banyak poin kontribusi yang bisa kudapatkan? Patriark He melirik dan matanya langsung bersinar. Dia tiba-tiba berdiri dan mengambil tombak panjang itu untuk memeriksanya dengan saksama. Dia juga menuangkan energi Suannya ke dalam senjata itu. Kemudian dia melihat ke arah pedang panjang itu. Dia tampak lebih serius sekarang. Setelah memeriksanya beberapa saat, dia berkata kepada Luli, tombak naga biru dan pedang pelangi perak. Bocah kecil, dari mana kamu mendapatkan kedua artefak Suan ini? Jantung Luli berdebar kencang. Patriark He tahu 2 senjata ini. Dia harus mengatakan sesuatu yang samar-samar. Aku menemukannya di hutan belantara. Patriark He, katakan saja padaku apakah aku bisa mendapatkan poin kontribusi atau tidak. Jika tidak, maka aku tidak akan menukarnya. Ya, tunggu di sini. Aku akan pergi dan menentukan harganya. Patriark He mengambil pedang panjang dan tombak panjang itu dan pergi begitu saja. Dia pergi dengan tergesa-gesa. Mata Luli berbinar dan dia merasa tidak tenang. Namun, senjatanya telah diambil oleh Patriark He. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain menunggu. Seperti yang dia harapkan, Patriark He kembali bersama 2 tetua. Mereka jelas adalah pejuang di alam laut roh, memiliki gaya berjalan yang begitu agung dan sikap yang begitu perkasa. Mereka seharusnya adalah senior di keluarga Liu. Patriark He menunjuk ke tetua berambut abu-abu dan seorang pria paruh baya berjubah hitam. Luli, ini adalah Patriark 7, Patriark klan internal. Ini adalah Patriark Lu, 1, Patriark klan pramuka keluarga.
Luli merasa tidak nyaman melihat dua orang penting di sini. Ia membungkuk dan berkata, "Salam, Patriark 7, Patriark Lu." Mereka berdua melirik Luli dan merasa ragu. Patriark 7 pertama kali membuka mulutnya. "Luli, katakan terus terang. Dari mana kamu mendapatkan kedua senjata ini?" Luli masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya. "Patriark, aku pergi menjalankan misi beberapa waktu lalu. Aku menemukan dua mayat di Gunung Awan Dingin, jadi aku mengambilnya saja." "Gunung Awan Dingin?" Patriark 7 mengangguk dan kemudian menatap Patriark Lu serta berkata, "Saudara Lu, bagaimana menurutmu?" Patriark Lu mengambil pedang panjang itu sambil tersenyum dan berkata, "Tombak naga biru ini adalah senjata Piao Longyu, dan pedang pelangi perak milik Qi Hai. Menurut informasi yang kuhimpun, kedua pria ini memang sudah mati, termasuk pria berwajah bekas luka itu. Ketiganya terbunuh di Gunung Awan Dingin. Luli, kau pergi mencuri telur elang fosfor merah di Gunung Awan Dingin, jadi waktu dan tempatnya tepat." Tetapi, Patriark Lu mengalihkan pembicaraan ke topik lain dan sekarang dia tampak muram. Dia menatap Luli dan bertanya, "Menurut informasi yang kudapat, begitu kau keluar dari daerah itu, Zhao Rui telah mengirim orang untuk memburumu." Pria berwajah bekas luka itu bersama Zhao Rui. Piao Longyu dan Qi Hai juga dipanggil oleh Zhao Rui dari markas mereka untuk mengejar dan membunuhmu. Kau pergi ke Gunung Batu Merah dan Qi Hai serta Piao Longyu tewas di sana, dan kau mendapatkan senjata mereka. Lagi pula, dalam perjalananmu kembali, keluarga Zhao mengerahkan lebih dari 10 prajurit di alam laut roh di luar daerah itu untuk mencoba menyergapmu. Jika dipikir-pikir, apakah tidak apa-apa bagiku untuk melihatnya seperti ini, pria berwajah bekas luka, Qi Hai dan Piao Longyu dibunuh olehmu? Patriark 7 tampak tajam. Patriark He tidak percaya. Luli telah membunuh 3 orang dari keluarga Zhao di alam laut roh. Bagaimana mungkin? Patriark Lu benar-benar melakukan pekerjaan yang baik dalam mengumpulkan informasi. Kesimpulannya juga benar. Luli, di sisi lain, tidak mau mengakuinya. Luli tersenyum paksa dan menjawab, "Para patriark, saya hanyalah seorang pejuang di alam Xuanwu. Bagaimana saya bisa membunuh para pejuang di alam laut roh? Saya tidak tahu siapa yang telah menuntun mereka ke akhir. Saya hanya kebetulan melihat tubuh mereka dan mengambil senjata mereka." Patriark He setuju dengan apa yang ditawarkan Luli sebagai penjelasan. Patriark 7 juga tidak percaya bahwa Luli dapat melakukannya. Bagaimanapun, dia baru saja berada di alam Xuanwu. Namun, Patriark Lu menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Keluarga Zhao tidak menjalin hubungan dengan Tuan Yu. Selain orang-orang dari keluarga Liu, tidak ada yang berani membunuh prajurit keluarga Zhao di Gunung Awan Dingin. Berdasarkan apa yang ku ketahui, tidak ada seorang pun dari alam laut roh keluarga Liu yang melakukan ini. Luli, tenanglah. Kami tidak mencoba mencari masalah denganmu. Sebaliknya, jika kau benar-benar membunuh ketiga orang ini, keluarga kami akan memberimu hadiah yang berlimpah. Keluarga Zhao adalah musuh kami sekarang. Patriark 7 melanjutkan, "Luli, jangan takut. Jika kamu melakukan ini, akui saja. Kami tidak akan menyalahkanmu. Hadiahnya akan banyak. Itu benar-benar bukan aku." Luli berkata dengan tegas. Jika dia mengakuinya, masalah tak berujung akan terjadi. Dia mungkin akan mengekspos keterampilan garis darahnya. Mungkin keluarga Liu akan menyerahkannya ke kuil untuk mereka pelajari. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, dia tidak memiliki tanda garis darah di lehernya, tetapi pola naga besar di punggungnya. Oke, Patriark 7 dan Patriark Lu saling memandang dan yang pertama berkata kepada Patriark He, "Berikan dia poin kontribusi untuk kedua senjata ini. Berikan dia 10.000 poin kontribusi untuk masing-masing senjata dan 2.000 poin kontribusi lagi. Simpan saja di bawah karpet untuk saat ini. Luli, jangan sebarkan berita itu juga." "Terima kasih, Patriark 7. Luli sangat gembira. 22.000 poin kontribusi ditambah 7.500 poin kontribusi yang sudah dimilikinya sudah cukup baginya untuk menukarkan buku Rolling Thunder Swan Skill. Patriark 7 berjalan keluar dari aula senjata. Tetapi Patriark Lu menatap Luli dengan penuh arti dan berkata kepadanya, "Luli, aku tidak peduli apakah ketiga orang itu dibunuh olehmu atau tidak. Namun, sebaiknya kau tetap tinggal di keluarga untuk sementara waktu. Jika tidak,
keluarga Zhao pasti akan membunuhmu. Luli membungkuk lagi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Patriark Lu dan Patriark 7 pergi. Luli diberi 22.000 poin kontribusi. Luli tidak tinggal lama setelah mendapatkannya. Ia langsung pergi ke aula keterampilan Xuan setelah meninggalkan aula senjata. Setelah ia keluar, Patriark 7 dan Patriark Lu muncul dari sudut. Keduanya menatap Luli yang pergi dengan alis berkerut. Patriark 7 membelai jenggot panjangnya dan bertanya, "Saudara Lu, apakah Anda begitu yakin bahwa dia yang membunuh mereka?" 90%, Patriark Lu menjawab, matanya kecil. Ketika dia menyipitkan mata, matanya seperti berubah menjadi 2 garis. Dia melanjutkan dengan lembut, "Patriark 7, kamu mungkin tidak tahu. Orang ini aneh. Sebulan yang lalu, dia bahkan tidak bisa mengolah energi Xuan. Tetapi saat ini, dia hampir mencapai puncak alam Xuan Wu. Dia memiliki kekuatan supernatural. Saya pikir dia sekarang memiliki kekuatan lebih dari 44.000 pon. Saya tidak tahu dengan jelas bagaimana Qi Shihai dan 2 lainnya terbunuh. Tetapi saya yakin bahwa orang ini memiliki kartu di tangannya. Kartu yang dapat membuatnya membunuh prajurit dari alam yang lebih tinggi." "Hah?" Patriark 7 tergerak. Dia menatap ke arah Luli dengan heran dan berkata dengan suara berat, "Kau yakin?" Melihat Patriark Lu mengangguk, Patriark 7 memasang wajah muram. "Dia jenius. Kenapa kau tidak mencoba mendaftarkannya ke klan eksternal? Kenapa kau tidak melapor kepadaku lebih awal?" Patriark Lu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. "Bukannya kami tidak mencoba apapun. Nyonya Yi mencoba merayunya beberapa kali. Dia bahkan berjanji bahwa dia bisa menikahi seorang wanita dari keluarga dekat, tetapi dia menolak. Orang berandal itu tidak peduli dengan hukuman atau pujian. Kami pikir kami tidak bisa terburu-buru dalam hal ini. Keadaan akan berkembang ke arah yang berlawanan ketika sudah menjadi ekstrim." Petik 2. Apa? Patriark 7 merenungkannya dan memerintahkan dengan suara yang dalam, "Pergi dan temukan Yi. Minta dia untuk memenangkan Luli dengan cara apapun. Kamu tahu situasi keluarga sekarang. Jika Luli benar-benar seorang jenius yang tak tertandingi, keluarga kita dapat menyediakan semua sumber daya untuk melatihnya." "Oke." Patriark Lu mengangguk dan menghilang ke sebuah gang kecil. Patriark 7 berdiri di sana cukup lama. Akhirnya, dia pergi sambil mendesah. "Hanya ada sedikit prajurit yang kuat dalam keluarga. Semoga Patriark keluarga kita bisa segera bangun, atau Saudara 8 bisa membuat terobosan. Kalau tidak, keluarga kita dalam bahaya besar." "Kau ingin menukarkan buku keahlian Xuan Rolling Thunder Jilid 1? Melihat Luli kembali dan meminta untuk menukarkan buku keterampilan Xuan secara langsung, tetua di aula keterampilan Xuan mengerutkan kening dan berkata, "Anak muda, jangan meraih apa yang berada di luar jangkauanmu. Berdasarkan tingkat kultivasimu, akan sangat sulit untuk mengolah keterampilan Xuan tingkat bumi. Selain itu, keterampilan Xuan guntur bergulir tidak memiliki volume kedua. Kau tidak dapat mengolah hingga tingkat akhir. Kau membuang-buang poin kontribusimu." Saya tegaskan, Luli tidak berkata apa-apa lagi, dia hanya menyerahkan tokennya. Melihat betapa bertekadnya Luli, tetua itu berjalan ke ruang keterampilan Xuan, kategori khusus, sambil menggelengkan kepala dan mendesah. Segera, dia mengeluarkan salinan volume 1 keterampilan Xuan Rolling Thunder. Setelah dia mengurangi poin kontribusi Luli, dia menatap Luli seperti melihat orang bodoh. Keterampilan Xuan tingkat bumi sangatlah berharga. Namun, jika buku keterampilan Xuan tidak lengkap, tidak akan banyak gunanya bahkan jika itu adalah keterampilan tingkat surga. Luli telah menggunakan lebih dari 20.000 poin kontribusi untuk keterampilan Xuan yang tidak lengkap. Jika dia bukan orang bodoh, siapa lagi yang akan bodoh? Luli tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Dia berlari kembali ke klan tamu dengan penuh semangat. Luling mendengar apa yang dilakukannya dan tersenyum paksa setelah memikirkannya. "Saudaraku, jika aku tidak salah, Patriark Lu mungkin 100% yakin bahwa kau telah membunuh 3 prajurit di alam laut roh. Sebentar lagi, orang-orang akan datang untuk meminta bantuanmu." Tapi tak apa-apa, Luling melambaikan tangannya setelah berpikir 2 kali. Keluarga Zhao dan keluarga Liu sekarang saling bermusuhan. Keluarga Zhao telah menemukan mereka sebagai pelindung yang kuat, tetapi Patriark keluarga Liu masih koma.
Keluarga Liu juga menderita banyak korban di Gunung Awan Dingin akhir-akhir ini. Bahkan jika keluarga Liu mengetahui bahwa Anda melakukan itu, selama Anda menyangkalnya, mereka tidak akan memaksa Anda ke dalam dilema. Ingat, apapun boleh saja, tetapi Anda tidak dapat bergabung dengan klan eksternal keluarga Liu. Baik, saudari, Luli mengangguk. Ia berbalik dan pergi ke kamarnya. Luli sangat ingin mulai mengolah Rolling Thunder Swan skill. Gandakan kekuatannya, kalau saja Luli dapat mencapai level tertinggi dari jurus Rolling Thunder Swan. Dia dapat dengan mudah membunuh pendekar seperti Kisihai, membunuh satu orang dalam setiap gerakannya. Dia membaca buku kecil itu di kamarnya selama 1 jam dan telah memahami sepenuhnya jilid pertama. Kedua jilid itu memang memiliki keterampilan Swan yang sama. Sekarang, Luli memiliki buku rahasia prajurit keterampilan Swan Rolling Thunder yang lengkap. Setelah membaca jilid 1, dia sekarang dapat memahami jilid kedua. Meskipun demikian, memahami bukanlah hal yang sama dengan mampu mengolahnya. Keterampilan Swan tingkat bumi itu rumit dan tidak jelas. Luli hanya memahami pengetahuan yang dangkal. Kunci dari Rolling Thunder Swan skill terletak pada Swan Power. Satu jejak Swan Power dapat meningkatkan sedikit kekuatan. Seperti pasang surut, gelombang demi gelombang, dalam gerakan terus-menerus. Pada akhirnya, kekuatan dapat berlipat ganda. Gagasan mendasar itu telah sampai kepada Luli, yang disebabkan oleh fakta bahwa ia telah berkultivasi di bawah air terjun itu selama 7 tahun. Rolling Thunder Swan skill adalah untuk memadatkan energi Swan menjadi kekuatan Swan, dan memobilisasi kekuatan Swan ketika menyerang untuk tiba-tiba meningkatkan kekuatan dengan selisih yang besar, membuat lawan lengah. Asumsikan 2 prajurit sedang bertarung dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan lebih dari 10.000 pon. Ketika senjata mereka saling beradu, jika kekuatan salah satu pihak tiba-tiba meningkat hingga lebih dari 22.000 pon. Tak perlu dikatakan lagi, senjata orang itu akan dihancurkan dan orang itu akan terbunuh sebelum dia tahu apa yang terjadi. Itulah ide dasar yang dipahami Luli, tapi bagaimana cara mengolah kekuatan Swan, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara melipat gandakannya. Ini adalah masalah besar, dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Luli bahkan belum tahu cara mengolah kekuatan Swan. Jika keterampilan Swan dapat dengan mudah diolah hingga tingkat tertinggi, itu tidak akan memenuhi syarat sebagai keterampilan Swan tingkat bumi. Gemerisik, gemerisik, dan gemerisik. Terdengar suara langkah kaki dari luar. Luli mendengar Luling membuka pintu, lalu ia berbicara dengan orang di luar sebentar. Setelah beberapa saat, ia mendorong pintu kamar Luli hingga terbuka dan berkata sambil tersenyum, "Luli, masalahmu telah datang. Liu Yi memintamu untuk pergi ke paviliun pendengar hujan." Luling menutupi wajahnya karena dia sedang berbicara dengan orang asing, tetapi niat menggoda terlihat jelas di matanya. Namun, Luli tidak bisa tersenyum. Dia tidak punya waktu untuk mendengarkan ocehan Liu Yi yang tidak masuk akal. Luli bertanya dengan alisnya yang saling bertautan erat, "Tidak bolehkah aku pergi?" "Bagaimana menurutmu?" Luling menjawab sambil tersenyum, "Pembantu itu menunggumu di luar. Jika kamu tidak pergi, Liu Yi akan datang sendiri." "Baiklah." Luli merapikan rambut dan pakaiannya sedikit lalu berjalan keluar. Melihat seorang pembantu sedang menunggunya, dia melambaikan tangan dan berkata dengan suara muram, "Pimpin jalan." Pelayan itu menatap Luli dan berkata dengan ragu, "Tuan muda Lu, apakah Anda tidak ingin berganti pakaian? Ada banyak wanita muda dari keluarga ini di paviliun Yuliang." "Tidak." Luli merasa pakaiannya bersih. Lagi pula, dia tidak punya banyak pakaian yang bagus. Dia melambaikan tangan dan melanjutkan, "Saya bukan tuan muda dan saya tidak mampu membeli pakaian bagus. Jika menurutmu ini tidak sedap dipandang, bolehkah saya tidak pergi?" "Bukan itu yang kumaksud, Tuan. Tuan Lu, jangan salah paham." Pembantu itu berkata dengan nada meminta maaf. Kemudian dia berjalan keluar, memutar pinggangnya yang ramping, diikuti oleh Luli. Ketika Luli keluar dari halaman, Luling keluar dengan tongkatnya. Dia bergumam sambil tersenyum, "Sekarang kau sadar bahwa adikku sangat berharga, ya?" Sekarang sudah terlambat. Lagi pula, keluarga Liumu begitu kecil sehingga kau tidak pantas untuknya."